DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan masa jabatan periode 2024-2029. Pengangkatan 4 pimpinan ini berdasarkan SK Gubernur nomor 188 tahun 2024. Sebanyak 4 pimpinan DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Medan Senin kemarin. Pengangkatan pimpinan DPRD Kota Medan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan John Sarman Saragih yang mengambil sumpah 4 pimpinan DPRD Medan. Adapun sumpah jabatan keempat pimpinan tersebut yakni bersumpah untuk memenuhi kewajibannya sebagai pimpinan DPRD Kota Medan selama 5 tahun ke depan. Keempat pimpinan tersebut yakni Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dari Partai PDI Perjuangan, Wakil Ketua 1 Rajudin Sagala dari Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua 2 Zulkarnain dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua 3 Adi Suhendra dari Partai Golkar. Dalam sambutannya usai dilantik, Wong Chun Sen mengatakan ada beberapa langkah strategis dalam mengakselerasi kinerja DPRD Medan selama masa jabatan berlangsung, yaitu menghidupkan ruang intensif antara eksekutif dan legislatif, serta adanya wadah interaksi dan ruang demokrasi yang transparan dan akuntabel untuk 5 tahun ke depan. Setelah pelantikan ini, nanti kami akan membentuk AKD. Setelah AKD, kita akan raker. Jadi raker itulah nanti kita membahas 5 tahun. Selama 5 tahun program kita, apa-apa yang kita laksanakan dan apa yang kita kerjakan. Yang penting semuanya itu kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini dapat terlibat. Dan kedua juga kita memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih muda, yaitu laboratorium pemuda, di mana mereka nanti dapat belajar politik. Sehingga ini dapat masyarakat lebih mengetahui tentang fungsi tugas pokok DPRD ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. Masih dalam semarak rangkaian peringatan HUT Bank Sumsel Bubble ke-67, sebanyak 1.700 peserta mengikuti BSB Night Run 2024 yang digelar Sabtu malam di Jakabaring Sport City, Palembang. Para peserta terlihat antusias meski hujan deras mengguyur kota Palembang. Suasana tersebut tidak menyurutkan animo peserta mengikuti kegiatan BSB Night Run. Peserta tetap semangat, gembira mengikuti BSB Night Run 2024 yang baru pertama kalinya digelar di malam hari. Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Syamsuddin mengatakan, BSB Night Run 2024 ini adalah rangkaian memperingati hari ulang tahun Bank Sumsel Bubble ke-67. Digelar pada malam hari agar para peserta mendapatkan sensasi pengalaman yang berbeda, apalagi sempat diguyur hujan menambah keseruan Night Run BSB. Pendaftaran BSB Night Run 2024 langsung diburu oleh para peserta ketika dibuka. Bahkan tidak sampai sepekan, pendaftaran sudah sold out. Banyak masyarakat yang meminta untuk dibuka kembali pendaftaran. Namun, karena untuk pertama kalinya digelar, kuota pun dibatasi hanya sebanyak 1.700 orang saja yang berasal dari Sumsel dan Bangka Belitung. Acara tahun Bank Sumsel Bubble ke-67 dan ini penutupan sebenarnya pertama kali di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka Belitung. Ini kita buat kalau lihat di sini kan ramai. Kalau kita ulang lagi bagus. Setiap malam kita ada rencana, ada acara, itu bagus sekali kita lakukan terus. Kita akan menyerahkan hadiah sebelumnya dulu. Pertama kali dilakukan di tahun 2024 ini. Penyerahan hadiah Bank Sumsel Bubble yang ke-67. Jadi diikuti lebih kurang 1.700 peserta. Ada Selamat Aska. Ada juga dari masyarakat. Dan ini untuk penyerahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Memasuki masa tenang pemilu, Minggu pagi, petugas gabungan dari Bawaslu, TNI, Polri, serta Satpol PP melaksanakan kegiatan penurunan alat peraga kampanye di semua penjuru kota pagar alam Sumatera Selatan. Seperti di jalan-jalan protokol, petugas menyisir jalan raya satu persatu. Jenis baliho yang masih terpasang diturunkan dan dicopot oleh petugas mulai dari APK besar dan APK kecil yang terpasang di pinggir jalan maupun di rumah-rumah warga.
Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam Nurweni mengatakan pada Minggu pagi telah membentuk tim untuk melakukan pembersihan baliho atau alat peraga kampanye di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Bawaslu menargetkan 1 hari sudah bersih dari alat peraga kampanye. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dan membantu pihak Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Jika ada suatu pelanggaran pemilu, dapat datang langsung dan melaporkan ke kantor Bawaslu. Mulai masuk di masa tenang 24 sampai 26 kita diagendakan untuk pembersihan alat peraga kampanye. Jadi 3 hari ini tidak ada aktivitas kampanye. Himbauannya pada masyarakat gimana nih, Bu? Kepada masyarakat tetap untuk berpartisipasi melakukan pengawasan, untuk selalu bekerjasama koordinasi dengan Bawaslu jika ada temuan atau jika ada pelanggaran yang terjadi pada masa tenang. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dengan mengusung tema Striving for a Sustainable Future Through Smart Solutions, Pertamina Hulu Rokan Zona 4 menggelar pengenalan kinerja yang berbasis teknologi yang disupport penuh oleh tim IT Regional 1 Sumatera. Selain akurasi kinerja berbasis teknologi ini juga dapat menghemat energi serta dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Namun, pihak Pertamina mengaplikasikan ini di lingkungan kerja terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Di dunia industri, termasuk sektor migas, sedang menghadapi tantangan besar untuk tetap kompetitif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, inisiatif digitalisasi yang telah diterapkan di Zona 4 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kinerja yang lebih unggul dan berkelanjutan. Saat ini Pertamina selalu mengembangkan teknologi yang berbasis aplikasi, baik untuk meningkatkan efisiensi kinerja, juga bisa berdampak besar pada lingkungan kerja maupun masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan bisa berdampak besar bagi para pekerja dalam mengambil tindakan kerja serta ke depan bisa diterapkan oleh khalayak banyak. Teknologi seperti machine learning, artificial intelligence, AI, dapat terintegrasi melalui dashboard dan aplikasi canggih di mana saat ini telah menjadi solusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi saya apresiasi kepada teman-teman IT untuk dapat mengagendakan agenda ini karena memang hal ini juga inline dengan tujuan perusahaan ya, di mana kita juga pengen mengadakan adanya percepatan yang berbasis teknologi. Tentunya juga ini akan mengarah kepada efisiensi dan tidak bisa kita hindari memang perkembangan yang ada, ini harus kita akomodir karena memang beberapa program juga kita sudah laksanakan khususnya di zona 4 gitu ya, dengan adanya machine learning itu ketepatan dan kecepatan dari program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Sampaikan tadi adalah beberapa solusi yang memberikan kemudahan dalam memonitor lingkungan terutama ya, bagaimana supaya kita mendukung penurunan emisi karbon, kemudian juga bagaimana kita mendukung efisiensi pemakaian bahan bakar, kemudian bagaimana kita bisa mendukung hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi dalam bekerja dan otomasi yang mempermudah pekerja maupun juga mempermudah aliran data. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Musa Rajeksa, pelantik Ketua Majelis Pimpinan Cabang Deli Serdang, Junaidi. Pelantikan digelar Sabtu lalu di Lubuk Pakam Deli Serdang. Ribuan kader pemuda Pancasila padat di lapangan segitiga Lubuk Pakam Deli Serdang untuk menghadiri pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi. Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemuda Pancasila Deli Serdang atas kontribusi nyata pada masyarakat dengan membagikan sembako sebanyak 2.500 paket untuk masyarakat kurang mampu. Musa Rajeksa berharap pemuda Pancasila terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi bagian untuk suksesnya pembangunan Sumatera Utara dan Deli Serdang. Kami batasi hanya barisan depan saja. Jadi dalam pemuda Pancasila juga kita selalu tekankan kehadiran kita agar bisa membantu pemerintah
hal pembangunan dan juga bermanfaat untuk masyarakat karena kita di dalam ada beberapa destinasi dalam beberapa sosial masyarakat. Jadi itu yang kita harapkan dan kita tidak juga menginginkan ada hal-hal yang membuat Ketua MPC Deli Serdang Junaidi mengatakan pemuda Pancasila Deli Serdang siap berkontribusi untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Majelis Pimpinan Wilayah Bapak Musara Jeksa, agar seluruh kader pemuda Pancasila seluruh Kabupaten Deli Serdang bermanfaat buat masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan bakti sosial yang seperti kita buat tadi, pembagian sembako yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Acara pelantikan dihadiri Sekretaris MPW PP Sumut Iqbal Hanafi Hasibuan, Ketua MPC Medan Rahmadian Syah, Hamdani Saputra, dan pengurus lainnya. Pelantikan ini diharapkan mempererat silaturahmi antar anggota dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Bupati Mandailing Natal Madinah Jafar Suheri Nasution dan pimpinan DPRD Mandailing Natal tanda tangani Ranperda APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025. Persetujuan Ranperda APBD ini melalui sidang paripurna pada Senin kemarin di gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Rapat paripurna pengesahan APBD Kabupaten Madinah tahun 2025 dipimpin langsung Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis dan dua wakil pimpinan DPRD lainnya Indah Anissa dan Miftahul Falah. Pendapatan daerah Kabupaten Madinah disepakati sebesar 1,9 triliun rupiah. Belanja daerah sebesar 2,6 triliun rupiah atau defisit sebesar 137,6 miliar rupiah. Defisit anggaran akan ditutupi dari silva anggaran 2024 dan komponen sisa perhitungan anggaran tahun lalu. Ada sejumlah persoalan yang menjadi atensi DPRD Mandailing Natal untuk menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada APBD Madinah tahun 2025. Di antaranya masalah sampah, lampu penerangan jalan, dan independensi penggunaan dana desa. Nah, ini yang disampaikan teman-teman DPR bahwa kita akan perbaiki karena operasional daripada lampu tersebut agak tinggi. Nah, kemudian ada yang mati, hal yang mati juga kita terbebani. Ya, bukan cuma pemerintah, seluruh elemen, tapi pengambil kebijakannya adalah pemerintah. Kan ada beberapa sektor. Sampah Mandailing Natal itu sudah menjadi permasalahan beberapa tahun. Satu, banyaknya tekanan dan beban atau titipan-titipan yang terjadi ke dana desa. Kita sama-sama ketahuilah titipan itu titipan-titipan yang seperti apa, yang kadang pemerintah desa pun harus merubah rapat desanya. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini, Ranperda APBD Madinah tahun 2025 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Muhammad Ridwan, kader Partai Gerindra, resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Batubara periode 2024-2029. Ridwan dilantik bersama anggota DPRD Kabupaten Batubara lainnya di gedung DPRD Kabupaten Batubara, Jalan 50 Kota, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Senin 25 November 2024. Masyarakat dan para simpatisan yang hadir di pelantikan turut memberikan selamat dan doa kepada Muhammad Ridwan. Tangis haru pecah mewarnai kedatangan Muhammad Ridwan di kampung halamannya. Para warga terlihat antusias menyambutnya dengan melakukan tepung tawar. Muhammad Ridwan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada dirinya untuk mengabdi sebagai anggota legislatif 5 tahun ke depan. Setelah ini ia akan fokus menata infrastruktur dan kepentingan masyarakat, terutama di dapilnya. Hari ini saya Muhammad Ridwan berasal dari Desa Kapal Merah dan Kecamatan Limu Hangus, salah satu DPRD yang tinggal di kampung dengan kondisi jalan yang harus diperjuangkan dan harus disampaikan di
gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara nantinya. Disyukur pada Allah SWT, terima kasih kepada ribuan masyarakat khususnya Tanjung Tiram Limuhangus yang telah memberikan amanah dan doa serta suaranya sehingga saya dapat menjalankan tugas 5 tahun ke depan. Ya, target saya, program utama saya adalah bagaimana hari ini perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Limuhangus dan Kecamatan Tanjung Tiram, sarana umum kepentingan masyarakat, baik itu sosial, baik itu untuk infrastruktur jalan, pembangunan, dan pendidikan. Muhammad Ridwan, kader Gerindra yang juga Ketua DPC Pemuda Pancasila Kecamatan Limuhangus ini juga menyempatkan diri berziarah ke makam almarhum ayahnya untuk berdoa sebagai bentuk syukur dan penghormatan atas capaian yang ia emban kini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Ahmid Al Yauzar, TV One mengabarkan.